Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita panjatkan pujian kita atas kesempurnaannya. Kita panjatkan pujian kita atas nikmat-nikmatnya, atas kebaikan-kebaikannya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kebaikan yang besar kepada kita semuanya sehingga bisa berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama kita menuntut ilmu, dan juga kita niatkan untuk menunggu waktu salat Isya. Maka pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa ikhlas. Kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a. Sebagaimana pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Ya. Dan kita masuk ke al-hadis al-khamis wal 'ishrun. Hadis yang ke-25. Dari berapa hadis? 99. Nah, ya. Dari 99 hadis kita masih pada hadis yang ke-25, yaitu hadis an Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli, wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Muttafaqun alaih. Ya, Nabi SAW bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan jika telah masuk waktu salat, maka adzanlah salah satu di antara kalian, dan jadikanlah yang paling tua itu yang mengimami kalian." Ya.
muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Hadzal hadis ihtawa ala salasi jumalin. Hadis ini mencakup 3 jumlah, 3 pembahasan, 3 perkara. Ya. Awaluha a'dhamuha. Ya. Yang paling pertama, yang paling agung. Ya. Namun di sini yang pertama ini nanti malah disebutkan yang ketiga. Nah, dalam syarahnya, kalau dalam lafadznya yang pertama ini yang paling agung, yaitu sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi dalam syarahnya yang disebutkan dulu adalah yang kalimat yang kedua. Tukum, kalau sudah masuk waktu sholat, maka hendaknya azan. Maka azanlah. Ini perintah. Maka azanlah. Ya. Salah satu di antara kalian. Fihi masyru'iyatu al-adzan. Di dalam riwayat ini jelas disyariatkannya adzan. Ya, karena ada apa? Ada perintah. Wa wujubuhu, dan di dalam riwayat ini juga menunjukkan wajibnya adzan. Lil amri bihi, karena ada perintah, dan perintah itu asalnya wajib dan tidak ada yang memalingkan di sini. Ya. Ya. Wa qaunuhu ba'da dukhulil waqti, dan juga di dalam hadis ini menunjukkan bahwa adzan itu kalau sudah masuk waktunya. Kalau sudah masuk waktunya. Yustasna min dzalika sholatul fajr, dikecualikan ada adzan sebelum waktunya. Yaitu apa? Salat fajar, salat subuh. Belum masuk waktu subuh sudah adzan. Nah, ini pengecualian. Kenapa? Ya karena ada hadis yang mengecualikan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adzin bilailin fakulu washrabu. Sesungguhnya Bilal itu adzannya masih di malam hari. Masih malam, belum subuh, belum datang waktu subuh. Fakulu washrabu, maka kalau Bilal adzan itu silahkan makan, silahkan minum. Ini maksudnya apa? Silahkan sahur gitu. Sahurlah, makan, minum, untuk sahur silahkan. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai yang adzan, sampai datangnya adzan yang kedua, yaitu adzannya ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yunadi, karena beliau ibnu Ummi Maktum ini buta. La yunadi, tidaklah beliau adzan hatta yuqalu lahu asbah. Ya, kecuali kalau sudah apa? Masuk waktu subuh. Kecuali kalau telah datang waktu subuh. Jadi beliau tidak melihat, tapi beliau tidak mungkin adzan kecuali setelah ada yang memberitakan telah masuk waktu subuh. Ya. Jadi ini dikecualikan karena memang ada dalilnya yang mengecualikan. Asalnya ya nggak boleh adzan kok sebelum apa? Sebelum waktunya, itu nggak boleh. Wa annal adzan fardhu kifayah. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa adzan itu fardhu kifayah, wajib tapi wajibnya kifayah. Dari mana taunya kira-kira? Ya, kalimatnya kan adzanlah salah satu gitu. Fardhu kifayah ya satu saja. Jangan semuanya adzan. Sekampung adzan semua di masjid, enggak. Yang adzan satu aja. Karena di sini lafadznya hendaklah adzan salah satu dari kalian. Maka di sini hukumnya fardhu kifayah, la fardhu ain, bukan fardhu ain. Li'anna al-amr min asy-syari' in khutiba bihi kullu shakhsin mukallafin, ya. Wa talab ini anna al-amr min asy-syari' in khutiba bihi kullu
syakhsin mukallafin wa tuliba husuluhu minhu fahuwa fardhu ain. Karena perintah dari syariat kalau diarahkan kepada setiap orang, tapi yang penting perbuatannya terwujud. Diarahkan pada setiap orang, tapi yang penting perbuatan itu apa? Dijalankan gitu. Ini namanya fardu apa? Fa inna li'anal amr syari', sesungguhnya perintah dari syari' yaitu dari Allah jika diarahkan kepada setiap orang mukallaf, pada setiap orang diarahkan dan juga dituntut untuk melakukannya, fahuwa fardhu ain. Berarti ini fardhu ain jika diarahkan kepada semuanya orang, masing-masing orang, dan dituntut untuk terjadinya amalan itu. Ini fardhu ain. Wa in tuliba husuluhu faqat. Kalau yang diminta adalah terjadinya amalan itu saja, yang dituntut adalah terjadinya amalannya saja, bi qat'in nadhar minal a'yan, tanpa melihat siapa yang melakukannya, fahuwa fardhu kifayah. Wa huna qala falyu'adzin lakum ahadukum, dan dalam hadis ini lafadznya demikian. Yang penting terwujudnya perbuatan, maka azanlah ya. Untuk kalian, salah satu dari kalian. Maka di sini jelas fardunya fardu kifayah. Atau kadang fardu kifayah itu adalah fardu yang tidak mungkin dijalankan oleh setiap orang. Nggak mungkin. Ya. Maka di situ jadinya fardu kifayah karena nggak mungkin untuk dijalankan oleh setiap orang. Ya, seperti mayit itu kalau semuanya ikut mandikan kifayah karena nggak mungkin bisa dilakukan oleh semua yang hadir. Itu menunjukkan fardu kifayah. Nah, wa yanbaghi an wa alfadzul adzan ma'rufah, dan lafaz adzan ini sudah diketahui. Wa yanbaghi an yakuna al-muadzin sayyitan amina. Dan hendaknya yang jadi muadzin itu orang yang suaranya apa? Kencang dan amanah. Ya, suaranya tinggi dan amanah gitu. Ya, kalau kita mau menetapkan seorang jadi muadzin tetap, ya kita pilih yang sayyita, yang suaranya itu lantang. Jadi yang penting itu lantangnya dulu. Dan dia aminah, dan dia orang yang amanah. Jadi kapan datang waktunya dia akan melakukannya. Dia amanah, menerima tanggung jawab tadi, mau menerima dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Aliman bil waktu, dan dia juga orang yang tahu waktu sholat, ngerti waktunya sholat. Mutaharian lahu, dan berhati-hati ya, dalam menetapkan waktu sholat. Sudah masuk belum, dia berhati-hati. Ya. Li'annahu a'zamu li husulil maqsud. Ya, karena inilah yang paling utama untuk mewujudkan perintah adzan. Yang paling pertama untuk mewujudkan perintah adzan ya ini, dari sisi ini. Kan adzan itu harus pada waktunya, dan adzan itu untuk memanggil orang, berarti suaranya harus lantang gitu. Dan dia harus amanah, apalagi kalau bulan Ramadan. Iya, kalau belum waktunya buka sudah adzan ya, atau belum waktunya subuh sudah adzan kan, ya. Maka di sini betul-betul ini yang paling penting ininya. Ya, syukur-syukur suaranya juga bagus gitu. Tapi jangan terlalu yang mendayu-dayu. Ini wallahu alam ya, kalau kita lihat, saya pernah dengarkan adzannya Syekh bin Baz. Ada kalau nggak salah di YouTube, adzannya Syekh Nasruddin Al-Albani. Itu ya nggak terlalu dibuat beda gitu. Ya mungkin ada ya, sedikit tapi nggak terlalu. Ya, kalau sekarang kan kayak mengutamakan lagu gitu loh. Ya, jadi orang manggil adzan kok hayya alas sholat, tapi
ayo mari sholat itu, jadi kayaknya kurang pas gitu. Ya, ya, ya orang manggil orang adzan mari sholat ya yang lantang, yang tidak terlalu dibuat ya berlagu-lagu gitu. Ya, dan saya pernah itu, saya pernah mendengar di sebuah muhadharah beliau atau di sebuah, lupa, tapi yang jelas beliau menegur saat azan itu, sama beliau ditegur. Jadi jangan seperti itu adanya gitu. Iya. Nah, kemudian ada yang menanyakan kalau di salah waktu itu, kenapa Syekh kok negur orang di depan umum gitu kan? Lagi azan kok ditegur di depan umum. Tadinya pada heran tadinya. Akhirnya saya menjelaskan bahwa kemarin juga sudah saya tegur dia sendirian. Tapi dia nggak menjalankan gitu. Tetap saja seperti itu gitu. Nah, ya berarti harus ditegur lagi gitu, di depan umum. Ya, Allah alam. So jadi ya di sini ya antara ya jangan apa namanya berlebih-lebihan dalam melakukannya. Jangan berlebihan dalam melakukannya. Tapi yang lebih penting lagi adalah lantangnya ya. Lebih penting adalah lantangnya. Ya, dan di sini para masyayikh kelihatannya memperhatikan, ya, memperhatikan, dan di sebagian pondok-pondok itu yang dulu yang kita dengar dari para pengasuh-pengasuh pondok yang sepuh dulu itu, mereka yang adzan, pengasuh-pengasuh pondok ini yang adzan, ternyata ingin memberi contoh kepada santrinya, gini loh kalau adzan itu, ya, ini jangan lantangnya babar belas gak ada, tapi lantunannya yang mendayu-dayu gitu. Ya. Jadi bisa mungkin yang lantang. Baik. Ya. Wal hadis yadullu ala wujub al-adzan fil hadar was safar. Hadis ini menunjukkan wajibnya adzan baik ketika sedang di tempat ataupun ketika safar. Ya. Ketika safar dan mungkin berada di satu tempat beberapa orang, maka mau sholat berjamaah tetap ada adzan. Ya. Wal iqamah min tamamil adzan. Dan iqamah ini penyempurna adzan. Di anal adzan al-i'lam bi dukhulil waqti lis-shalah, karena adzan itu mengumumkan telah masuk waktu salat. Wal iqamah, sementara iqamah adalah al-i'lam bil qiyam ilaiha. Iqamah itu pemberitahuan untuk segera dijalankannya salat. Jadi ini untuk segera dijalankan salat, yang satunya telah masuk waktu salat. Nah. Ya. Dan ini maksudnya untuk siapa ini, perintah ini? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ini untuk laki-laki. Ya, adapun untuk perempuan, maka nggak ada azan, nggak ada qomat. Nggak ada azan, nggak ada qomat. Mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, mau di rumah, mau di mana saja, nggak ada azan, nggak ada qomat perempuan itu. Jadi untuk laki-laki. Ya. Jadi makanya yang diwajibkan berjamaah itu adalah laki-laki. Gitu. Dan inilah laki-laki yang sejati, yang menunjukkan kelaki-lakiannya. Gimana bahasanya, benar nggak ini? Menunjukkan kejantanan apa kelaki-lakian? Kejantanannya. Oh, ini adalah betul-betul laki-laki yang sesungguhnya gitu. Laki-laki sesungguhnya ya di masjid gitu. Perempuan itu yang nggak adzan, perempuan nggak iqamah. Nah kalau di rumah ya kayak perempuan nanti. Laki-laki yang sesungguhnya inilah. Kadang-kadang untuk menunjukkan kelaki-lakian dianggapnya dengan ototnya, tidak. Tapi dengan hadirnya di
masjid. Itu laki-laki ini. Ya. Waqad waradat an-nusus al-katsirah, dan telah datang nas-nas yang banyak bifadlihi wa kasrati sawabihi, tentang keutamaan adzan dan banyaknya pahala adzan. Wastihbabu ijabatil muadzin, dan disunahkannya menjawab adzan. Wa an yaqulal mujib mislama yaqulul muadzin, dan hendaknya yang menjawab adzan itu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Illa idza qala, kecuali ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini tidak sama. Muadzinnya hayya 'alas shalah, yang jawab jangan hayya 'alas shalah. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya sama. Allahu akbar, Allahu akbar, jawabnya juga Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ini pahalanya besar, pahalanya banyak ya. Sebagaimana yang azan juga pahalanya besar dan banyak, yang menjawab juga demikian. Cuma ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu bukan dengan menjawab yang sama, tetapi fayaqul kalimatal isti'anah billah, tapi mengucapkan ucapan al-isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Ala ma da'a ilaihi minas shalah wal falah, meminta pertolongan kepada Allah atas panggilan untuk salat dan panggilan untuk falah. Falah itu apa? Kemenangan ya, keberuntungan atau kemenangan ya. Alladzi huwal khair kulluhu, yaitu yang berupa kebaikan semuanya. Salat ya kebaikan, kemenangan juga kebaikan, maka jawabannya itu adalah meminta pertolongan kepada Allah, yaitu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini ucapan yang luar biasa. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi mengakui bahwa butuh pertolongan Allah untuk bisa mendatangi panggilan muadzin yang mengajak kepada salat, yang mengajak kepada kemenangan, yang itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang kenyataannya juga begitu. Betapa banyak orang yang tidak bisa nggak bisa hadir, ya, nggak bisa datang. Ya, padahal kuat, sehat, tapi nggak datang karena nggak mendapatkan pertolongan. Sehingga kita yang datang, ya kita harus merasa bahwa sebetulnya Allah telah menolong kita. Ketika kita bisa sholat, maka Allah telah menolong kita. Gitu. Ya, ini yang sangat penting untuk kita fahami ya, bahwa apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu semuanya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita jangan sampai terkena perangkap setan, yaitu yang ingin membuat ujub ya, buat kita jadi ujub dengan amalan-amalan kita ya. Padahal amalan kita itu ya tidak ada artinya ya, dibanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmatnya. Sehingga ya, sebanyak apapun amalannya, seseorang harus bisa menjaga dirinya dari terkena ujub, yaitu membanggakan diri atau menyombongkan diri. Nah, ya, maka di sini yang diucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Tadi karena memang kita tidak bisa menjalankan salat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berselawat kepada Nabi. Ya, tapi ini ya enggak keras-keras gitu. Ya masing-masing mengucapkan untuk dirinya sendiri. Ya, termasuk yang adzan. Ya untuk mengucapkan untuk dirinya sendiri. Jadi enggak perlu kayak waktu adzan itu. Setelah selesai adzan terus Allahumma sholli wa sallim ala nabi sallallahu keras misalnya. Atau wa yaqul, setelah mengucapkan selawat, summa yaqul wa yaqul Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atshu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Ini juga lirih. Enggak kayak waktu azan gitu loh. Ini azannya keras, ininya keras. Nah, apa ini bagian azan apa? Ini bukan lafaz azan. Sehingga ini tidak perlu apa? Tidak perlu keras-keras. Karena ya ada di sebagian tempat itu azannya keras, ininya juga keras gitu. Maka ini tidak perlu keras-keras. Ya. Dan ini keutamanya luar biasa ya. Karena disebutkan dalam hadis wajabat syafaati. Orang yang mengucapkan ini, menjawab azan, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian berdoa setelah azan, itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini amalan yang sangat mudah untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Syafaat itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu? Jadi yang dapat syafaatnya Nabi itu orang yang paling bahagia, dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga yang harusnya menjadi penghuni neraka nggak jadi. Ini kan luar biasa. Harusnya jadi penghuni neraka nggak jadi. Bukan karena diampuni oleh Allah, tapi dapat syafaat. Ya diampuni, tapi setelah ada syafaat. Ya. Ini hal yang sangat kita butuhkan. Jadi sebetulnya apa yang Allah perintahkan itu semuanya kita butuhkan. Jadi ya kita harus jalankan lah, pokoknya sebisa mungkin jalankan, tidak usah tanya ini hukumnya apa gitulah. Udah ini dari Nabi jalankan. Karena kita butuh sekali, kita butuh. Ini pada asalnya begitu. Dan sekarang ada orang-orang yang kepengin yang meyakinkan, tapi berlebihan gitu. Saya belum yakin kalau belum tahu hikmahnya. Sebagian begitu. Ini hadisnya sahih. Ya, tapi kalau belum tahu hikmahnya saya belum yakin. Sampai sholat 5 waktu. Kenapa kok cuma 5 waktu? Apa hikmahnya? Saya belum yakin kalau belum tahu hikmahnya. Dicari hikmahnya baru sholat. Nah, kenapa kok zuhurnya 4? Cari lagi. Ada yang seperti itu. Ini berlebihan. Jadi kalau ciri khas akidah Ahlussunnah itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya diterima, gitu sudah cukup. Apa hikmahnya? Ini perintah. Hikmahnya kenapa diterima? Karena ini perintah. Itu sudah cukup. Ini kalau kita turuti nanti ya berbahaya, karena nanti lama-lama akan bermudah-mudahan. Dan itu tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, sampai ketika datang diharamkannya misalnya daging babi, diharamkan daging babi, itu enggak ada sahabat yang tanya hikmahnya apa, kok ini diharamkan. Sudah kalau diharamkan pasti enggak baik gitu, sudah yakin. Yang diperintah pasti baik, yang diharamkan pasti tidak baik itu dilakukan. Meskipun kemudian di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini sudah mulai ya, sudah mulai diketahui hikmahnya. Oh, hikmahnya karena ada cacing pita misalnya. Tapi nggak usah itu jadi hal yang diangkat yang terus diangkat, ditekankan bukan jadi sebab yang ditekankan. Tetap yang ditekankan karena Allah mengharamkan, ya kita haramkan. Karena kalau nanti itu menjadi hal yang ditekankan, akhirnya akan muncul pertanyaan. Nah, kalau saya masak daging babi itu tapi cacing pitanya mati gimana? Saya masak biar cacing pitanya mati. Apa masih haram apa enggak? Kan begitu jadinya. Ya ini tidak benar. Apalagi nanti mungkin dibanding-bandingkan, ini orang-orang yang makan daging babi aja masih hidup sampai 90 tahun. Ini yang makan daging ayam
40 tahun sudah mati misalnya. Lah akhirnya kan malah dibawa ke yang ini. Jadi ada fenomena begitu. Ada fenomena orang yang pengen apa? Percaya kalau sudah ada tahu hikmah-hikmahnya, ini tidak benar. Jadi cukup bagi kita kalau ini ada perintah dari Allah, ini ada berita dari Allah, berita dari Rasulullah SAW, sudah kita terima. Dan meskipun kita tidak tahu apa hikmahnya. Ya. Dan di sini, kalau di sini dijelaskan, barang siapa yang mengucapkan ini akan mendapatkan apa? Syafaat. Berarti kita sangat butuh sekali untuk mengucapkan ini. Dan ini cara yang sangat mudah untuk mendapatkan syafaat berarti. Cuma mengucapkan apa? Muadzin Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Kan berarti sangat mudah. Ya. Kemudian setelah itu mengucapkan selawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu membaca doa tadi. Ini sangat mudah sekali. Ya, cuma ya tadi kadang ada hal yang sangat mudah tapi kita lalai. Kita lalai. Sehingga muadzin azan enggak dijawab tapi disibukkan dengan yang lainnya. Nasallallahu salamah. Ya. Kalau tidak salah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah mengingatkan tentang ini. Kata beliau, ada sesuatu yang sangat mudah untuk mendapatkan syafaat Nabi, tapi kebanyakan orang lalai katanya. Jadi kasih contoh kalau nggak salah ini. Ya, bisa kasih contoh ini. Yaitu apa? Muadzin mengucapkan, kita nggak jawab. Muadzin selesai adzan, kita tidak berselawat dan tidak berdoa setelahnya. Kemudian summa yad'u li nafsihi. Kemudian setelah itu berdoa untuk dirinya, meminta kepada Allah, li'annahu min mawatinil ijabah allati yanbaghi lidda'i qasduha. Ya, yang ini menjadi hal yang merupakan waktu-waktu yang mustajab, yang semestinya bagi orang yang berdoa menjadikan ini sebagai saat yang ditunggu-tunggu. Setelah azan itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Al-jumlah tsaniyah, jumlah yang kedua, wal ya'umukum akbarukum. Hendaknya yang mengimami kalian yang paling tua di antara kalian. Fihi wujubu salatil jamaah. Di sini menunjukkan tentang wajibnya salat jamaah bagi siapa? Laki-laki. Ya tadi kalau ingin menunjukkan kelaki-lakiannya, salat berjamaah. Dan ini tanda kelaki-lakian yang sesungguhnya. Salat berjamaah. Dan aqalluha anna aqallaha imamun wa ma'mum. Paling minimalnya ada imam dan ada makmum. Paling minimalnya. Wa annal aula, kan di sini hendaknya yang menjadi imam salah yang paling tua di antara kalian. Berarti ya sudah menjalankan tugas kalau sudah menjalankan kewajiban salat berjamaah kalau sudah ada imam dan ada makmum. Wa annal aula bil imamah aqwamuhum bimaqsudil imamah. Hendaknya yang menjadi imam itu yang paling paling aqwam. Paling mampu gitu ya. Yang paling mampu lah untuk menjadi imam. Kama sabata fi sahih, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kalian itu yang paling aqra' dalam kitab Allah. Ya, yang bisa baca dengan benar. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau dalam bacaannya sama, fa'alamuhum bisunnah, yang paling tahu sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau dalam agamanya sama, fa aqdamuhum hijrah au islama, yang paling lebih dulu hijrah atau yang paling lebih dulu masuk Islam. Siapa yang lebih hijrah lebih dulu dan siapa yang masuk Islam lebih dulu. Fa idza kanu mutaqaribin, jika semuanya sama, nah barulah yang disebutkan dalam hadis ini, kanal aula minhum akbaruhuma, yang paling utama yang paling tua. Ini salah satu pertimbangan. Paling tua itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Ya. Fa inna taqdimal akbar masyru' fi kulli amrin tuliba fihi tartib. Idza lam yakun lis-saghir mazid fadl.
Di qouli sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir. Jadi mendahulukan yang tua itu banyak termasuk bagian dari syariat kita, mendahulukan yang tua. Nah, itu termasuk bagian dari aturan syariat. Ya. Dalam perkara-perkara yang ada urutannya tapi. Ya, masih sehingga di sini memang ini didahulukan yang tua tapi ada urutannya. Nah, urutan yang pertama aqra. Aqra'uhum li kitabillah. Urutan yang paling berikutnya a'lamuhum bisunnah. Yang paling pertama paling ngerti Al-Qur'an ya dalam bacaannya, yang kedua yang paling ngerti tentang sunnah Nabi SAW, yang berikutnya yang paling lebih dulu masuk Islam. Jadi ada urutannya. Kemudian termasuk urutan yang diperhatikan adalah usianya. Idza lam yakun lisahir mazidu fadlin. Kalau yang kecil nggak punya kelebihan, tapi kalau yang lebih muda punya kelebihan, ya yang muda. Yang muda. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Tapi apa namanya? Kalau sama semuanya ya yang tua itu termasuk pertimbangan. Ya, misalnya kalau ada acara apa? Makan misalnya, ya yang tua dulu. Yang tua dulu. Atau ada apa namanya? Minum, bagi minum, maka yang tua dulu. Ya. Setelah yang tua baru apa? Yang kanannya. Setelah yang tua baru yang kanan. Jadi dimulai dari yang tua, setelah itu sebelah kanannya. Nah. Jadi bisa jadi sebelah kanannya itu muda, sebelah kanannya lagi tua. Tapi didahulukan yang muda karena dia sudah sebelah kanannya yang tua. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa idza tarattabat as-salah bi imamin wa ma'mum fa inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi. Kalau sudah ada imam dan makmum, maka hendaknya difahami bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara man wara'ahu. Jika takbir, maka bertakbirlah yang di belakangnya. Maksudnya takbiratul ihram misalnya. Takbiratul ihram atau takbir intikal. Kalau imam yang takbir, maka takbir. Tapi makmumnya enggak usah keras-keras, yang keras imamnya saja. Karena imam itu keras untuk diikuti. Semua makmum untuk diri sendiri. Wa idza raka'a wa sajada wa rafa'a tabi'ahu min ba'dihi. Au man ba'dahu. Mana atau min ini? Tabi'ahu man ba'dahu. Kalau imam ruku, imam sujud, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, maka diikuti oleh yang di belakangnya. Jadi yang diikuti berikutnya bukan takbir, tapi perbuatannya. Bisa difahami enggak ini maksudnya? Kan lafadznya idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya takbir, takbirlah kalian. Kalau imamnya ruku, rukuklah. Jadi yang diikuti perbuatannya, bukan takbirnya. Kecuali pas takbiratul ihram ya, maka yang diikuti adalah takbirnya. Imam takbir, maka takbir. Tapi kalau ruku, soalnya kadang-kadang ada imam yang sudah ruku terus enggak takbir. Sudah ruku sempurna baru apa? Takbir. Makmumnya masih berdiri. Padahal imam sudah ruku ini. Karena makmumnya nunggu apa? Nunggu takbir. Harusnya bukan nunggu takbir. Imamnya ruku, makmumnya ruku. Ya, imam ruku, makmumnya ruku. Imamnya bangkit dari ruku, bangkit dari ruku. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Yang diikuti bukan takbirnya, tapi perbuatannya. Wa yanha an muwafaqatihi
fi af'ali salat, dan tidak boleh membarengi. Barengi enggak boleh. Ya. Kalau dului wah lebih-lebih. Barengi aja enggak boleh. Wa amma musabaqatuhul imam wa taqaddum alaihi fi ruku' aw sujud aw khafdi aw rafin fa inna dzalika haram mubtilun lis-shalah, bahkan batal salatnya. Kalau dahuluin itu batal. Terus gimana kalau nggak sengaja? Ya kalau nggak sengaja kembali lagi. Gitu. Kalau nggak sengaja kembali lagi. Misalnya sudah bangkit dari sujud, ternyata imamnya masih sujud, ya sujud lagi. Jangan tanggung, terlanjur duduk. Ini memang tadinya nggak sengaja, tapi setelah itu jadi sengaja. Kan gitu ya. Tadinya nggak sengaja. Ini kok sujudnya lama, bangun. Oh ternyata masih sujud, ya sujud lagi. Itu terjadi di masa Nabi SAW ketika beliau sedang sujud, di atasnya ada cucu beliau naik di atasnya. Para sahabat khawatir, ini kok nggak biasanya, sujudnya sangat lama. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Maka di antara mereka ada yang bangun. Ternyata Nabi masih sujud, ya sujud lagi. Nah, jadi kalau kita misalnya nggak sengaja mendahului, ya kita harus kembali lagi. Jangan udah terlanjur, jangan. Karena kalau sudah terlanjur terus tidak balik lagi, berarti sudah jadi sengaja. Ini jadi masalah. Kalau sengaja bisa batal. Kalau sengaja bisa batal. Ya, jadi ya jangan menyamai, jangan membelakangi. Jangan pula terlalu mengakhiri ya namanya Pak. Mengakhiri apa? Imamnya udah bangkit, dia masih sujud terus, terlambat. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya kalau imamnya sudah bangkit ya bangkit. Jangan saya mau doa, memperbanyak doa. Memperbanyak doa itu sunnah. Mengikuti imam wajib. Jangan mendahulukan yang sunnah dari wajib. Maka ya kalau imam sudah bergerak, maka kita segera ikut. Ya. Wa yu'mar al-ma'mumin bil iqtida bi imamihim. Maka hendaknya diperintahkan para makmum untuk mengikuti imam mereka. Wa yunhauna 'anil muwafaqah wal musabaqah wat takhalluf al-katsir, dan mereka hendaknya dilarang dari menyamai, ini membarengi atau mendahului atau mengakhiri yang terlalu lama. Ya. Fa in kanu isnain fa aksar fal afdal an yasuffu khalfah. Ya. Kalau 2 orang atau lebih, maka yang afdal itu di belakang. Afdalnya di belakang. Tapi kalau misalnya tempatnya nggak memungkinkan, ya sudah di depan semua. Nggak bisa ada yang di belakang. Kadang-kadang ada ruangan yang nggak bisa depan belakang, ya sudah imamnya sama makmumnya jejer, terpaksa. Ya. Atau kadang-kadang mungkin ada masbuk yang nggak tahu gitu ya, akhirnya jejeri imamnya, yang satunya di kanan, satunya di kiri gitu. Ya enggak apa-apa juga. Tapi yang afdal kalau 2 atau lebih di belakang. Wa yajuz an yaminhi aw an janibaihi, dan boleh di sebelah kanannya atau di sebelah kanan dan kirinya boleh. Di kanannya dua-duanya juga boleh. Di kanan kiri, kalau dari sisi boleh saja. Dari sisi boleh saja, terutama ketika tidak memungkinkan. Kemudian apa ini? Warrajul al-wahid yasuffu an yaminil iman. Sementara laki-laki kalau cuma satu orang, maka dia di sebelah kanannya imam. Wal mar'ah khalfar rajul, dan perempuan bagaimanapun juga meskipun 1 orang tetap di belakang, 2 orang juga di belakang. Awir rijal, atau di belakangnya laki-laki. Wa taqif wahdaha, dan tidak apa-apa dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri nggak apa-apa untuk laki-laki, untuk perempuan tapi. Ya. Tapi kalau laki-laki jangan. Jadi kalau 1 orang ya di samping, jangan di belakang sendiri, Illa idza kana ma'aha nisa fayakun karrijal fi wujubil musaffah. Kecuali kalau
ada banyak perempuan, maka perempuan jangan sendirian. Seperti laki-laki jangan sendirian. Wa in waqafa ar-rajul al-wahid khalfa imam. Nah, ini penting ini. Jika laki-laki kok sholat sendiri di belakang imam. Oh khalfa sof, apa di belakang sof sendiri. Li ghairi udrin, tanpa ada udzur. Batalat sholatuhu. Sholatnya batal. Ini hati-hati, ini kadang-kadang terjadi. Masih bisa ndesel karena masih bisa ndesel di sana ya. Masih bisa geser. Jangan apa? Sedang beribadah apa saya dewekan. Pas sengaja jangan. Ini masalahnya bisa batal sholatnya, enggak sah sholatnya. Ya, kalau sudah ngerti sunnah, imamnya juga ngerti sunnah, enggak apa-apa di sampingnya. Di samping apa? Imam, maju saja enggak apa-apa samping imam. Tapi kalau belum tahu ya nanti dikira apa. Nanti malah dikira jadi fitnah kalau belum tahu. Dikasih tahu dulu. Tapi kalau kita udah ngerti nggak apa-apa samping ini. Nanti akhirnya di sini saja tidak apa-apa. Tapi jangan belakang satu di belakang soft tanpa ada udzur, ini batal sholatnya. Wa 'alal imam tahsil maqsudil imamah minal jahr wa bitakbir wal intiqalat wa tasmi', ya, dan wajib bagi imam untuk menjalankan maksud sebagai imam, yaitu apa? Mengeraskan takbir, wong dia diikuti kok. Ya. Jangan dia diikuti takbirnya enggak keras. Apalagi jamaahnya softnya banyak sampai belakang. Takbirnya cuma lirih, Allahu Akbar. Nanti yang di belakang pada longo-longo usah burung kayak. Wis mulai apa burung kan gitu jadinya. Nah, jadi harus yang keras. Ya, yang keras. Ya, kerasnya ya menyesuaikan jumlah jamaahnya, menyesuaikan jumlah jamaahnya. Begitu pula ketika berpindah-pindah. Ketika tasmi juga sami Allahu liman hamidah, yang keras. Wa minal jahr fil qiraah al-jahriyah, dan hendaknya juga mengeraskan kalau dalam bacaan keras. Wa alaihi mura'atul ma'mumin fit taqaddum wa ta'akhur wa takhfif ma'al itmam. Ya, dia juga hendaknya memperhatikan makmum. Ya, dia hendaknya memperhatikan makmum dalam apa ini ya? Taqaddum dan ta'akhur. Ya, mungkin maksudnya memperhatikan makmum apakah masih perlu ditunggu gitu ya atau tidak. Tidak apa-apa, insyaallah ditunggu dulu kalau memang masih ada yang wudu misalnya, ditunggu dulu. Ya. Atau perlu diakhirkan karena lagi pada makan, lagi pada buka puasa. Ya engkau disit lah. Lebih ya diperhatikan lagi pada buka gitu kan, nanti malah pada belum selesai bukanya ya di ini kan. Agak memperhatikan hal itu enggak apa-apa. Juga dalam hal ringannya ya, maksudnya ringan tidak panjangnya gitu, tidak panjangnya. Misalnya dia jadi imam di terminal misalnya. Itu jangan panjang-panjang. Lalu di situ banyak musafir yang mau ditunggu sama bis, apalagi di bandara misalnya. Mau kepanjang-panjang ya, mau kasihan makmumnya enggak tenang. Nanti pengen cepat berangkat. Iya. Iya, maka di situ memperhatikan keadaan juga. Mungkin juga memperhatikan keadaan jamaahnya. Lebih banyak yang sepuh atau yang masih muda gitu. Ya, kalau lebih banyak yang muda ya terpaksa yang sepuh dikalahkan. Mendahulukan yang muda kan lebih banyak. Kalau banyakkan tua-tua misalnya belum siap panjang, ya kita menyesuaikan gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah, yang paling penting ini sebetulnya. Nah, tapi insyaallah ya ini sudah dipelajari oleh jamaah semuanya lah, agar kita sholat sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa sholat itu ya adalah ibadah yang
semakin sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh suri toladan kita, maka tentunya itu semakin besar, semakin sempurna ya, dan akan semakin banyak pahalanya dengan mencontoh sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya di sini disebutkan tata caranya ini, tapi saya kira nggak perlu ya. Disebutkan tata caranya dari mulai takbiratul ihram, kemudian apa? Membaca istiftah, kemudian baca bismillah ya. Ya. Kemudian memang di sini ada sih keterangan-keterangan yang kadang perlu ya, seperti kalau sholat maghrib ya bacanya yang pendek, kalau sholat subuh ya panjang gitu. Jangan sama sholat subuh sama sholat maghrib sama-sama pendek gitu. Ya, kalau yang maghrib ya pendek memang maghrib karena waktunya pendek ya, maka pendek saja. Ya setelah wadduha sampai an-nas itulah kurang lebih itu apa sholat maghrib. Setelah wadduha sampai an-nazi'at itu untuk sholat isya kurang lebih. Kemudian amma yatasaalun sampai qaf gitu ya, atau sampai al-hujurat ya, maka itu untuk sholat subuh kurang lebih gitu panjang-panjangnya. Itu yang disebutkan dalam sebagian kitab seperti itu. Jadi beda ya, sholat subuh panjang ya, karena memang cuma 2 rakaat ya, dan dari dulu sholat subuh ya 2 rakaat sejak perintah pertama ya, sampai ada perubahan-perubahan pada sholat yang lainnya. Sholat subuh tidak ada perubahan, tetap 2 rakaat. Tapi meskipun 2 rakaat itu bacaannya panjang. Wa qasirah fi salatil maghrib, dan pendek pada sholat maghrib. Wa baina dzalika fi baqiyati sholat, dan sholat isya, asar, duhur itu apa ya? Di antara maghrib dan subuh gitu. Jadi subuh panjang, maghrib pendek, isya, duhur, asar itu di antara keduanya gitu. Nah, kurang lebih begitu. Dan seterusnya di sini ada keterangan-keterangan yang mudah-mudahan insyaallah sudah diketahui oleh jamaah semuanya tentang bagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita pelajari meskipun tidak selesai ini sudah mencukupi. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.